Selamat siang pemirsa, berita terkini CNN kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Alia Ardia dan rekan saya Fatihah Ardelia. Permisa, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP DKI Jakarta menyatakan minyak goreng melesat jelang Ramadan. Hal ini terjadi dalam bentuk curah maupun kemasan premium. Peningkatan harga tertinggi pada komoditas minyak goreng curah sebesar 40,35%, dan untuk minyak goreng kualitas premium naik lebih dari 100%, ungkap Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Elyawati dalam keterangan resmi Rabu 30 Maret kemarin. Ia mengatakan kenaikan harga minyak goreng kemasan premium terjadi karena pemerintah mencabut aturan harga eceran terbatas HET minyak goreng kemasan beberapa waktu lalu. Di sisi lain, harga minyak goreng curah naik lantaran jumlah pasokan dan permintaan tidak seimbang. Stok yang masuk ke pasar terbatas beberapa hari terakhir. Pasokan yang biasanya masuk 4 kali dalam seminggu menjadi hanya 1 kali saja dalam seminggu, terang Suharini. Selain di DKI Jakarta, lonjakan harga minyak goreng juga masih terjadi di sejumlah daerah jelang Ramadan ini. Bahkan kenaikan langsung didapati Presiden Joko Widodo. Ia menemukan harga minyak goreng curah dibanderol Rp15.500 per liter saat berkunjung di pasar tradisional Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Minyak goreng curah harganya Rp15.500, masih belum mencapai apa yang kita inginkan di Rp14.000, ungkap Jokowi. Ia mengatakan stok minyak goreng curah juga hanya 2 liter di pasar tersebut. Sementara harga minyak goreng kemasan masih melambung, yakni mencapai Rp24.000 per liter. Untuk bahan pangan lain, sambung Jokowi, harganya masih terbilang stabil, namun ia tak menyebut pasti bahan pangan apa yang dimaksud. Sebelumnya, pemerintah mencabut aturan HET minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan premium Rp14.000 per liter. Dengan demikian, harga minyak goreng kemasan akan ditentukan sesuai keekonomian di pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, pemerintah menaikkan HET minyak goreng curah dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Fatihah Ardelia dan saya Alia Ardia, pembawa acara berita terkini CNN siang ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Almadina di podcast Ruang Remaja. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber pertama kita di podcast kali ini, Disa. Halo pendengar podcast Ruang Remaja, nama aku Disa, salam kenal ya. Oke, Disa apa kabar? Baik, alhamdulillah, kamu gimana kabarnya? Baik juga. By the way, kita lama ya udah gak ketemu. Iya bener banget, udah tahun lalu kali ya terakhir ketemu. Gara-gara ini sih ya, Corona. Aduh, Padahal lebih enak kalau kita ketemu di sekolah. offline school, kita seneng banget sih. Tahun lalu offline school. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kenapa sih minyak itu kok bisa langka, terus apa aja penyebabnya, dan sampai kapan minyak ini akan terus langka dan lain-lainnya. So, buat kalian yang penasaran, kalian harus tonton video ini, podcast ini sampai akhir. Iya. Oke, jadi sebenarnya apa sih penyebab kelangkaan minyak ini? Jadi di satu sisi itu minyak goreng kan lagi langka kan, tapi di sisi lain minyak goreng itu ada, cuman sedang harga itu lagi naik dan juga pengirimannya lambat. Nah, kenaikan ini terjadi sejak akhir November 2021. Ya, udah berapa bulan tuh kira-kira? Udah lama ya? Lama banget ya kan? Nah, sedangkan harga per liternya tuh mencapai 24.000, sedangkan yang kemasan 2 liter tuh mencapai 50.000 loh. Wow, itu benar-benar mahal ya. Jadi apa sih penyebabnya? Menurut Kementerian Perdagangan ada 3 faktor yang menyebabkan minyak itu jadi langka. Yang pertama itu terjadi penimbunan yang biasanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama dari kalangan masyarakat yang berhasil mendapatkan minyak dalam jumlah besar walaupun dia tuh nggak membutuhkan sebanyak itu loh. Nah, yang kedua itu karena
adanya oknum yang berhasil menyelundupkan minyak goreng sampai ke luar negeri. Jika kita lihat banyak banget oknum yang tidak bertanggung jawab lagi bisa menjual minyak goreng itu ke luar negeri karena dia bisa melihat bahwa saat ini harga minyak goreng dunia itu sedang naik kan. Jadi otomatis kalau bisa dijual di luar negeri pasti dapat untung yang cukup banyak gitu. Terus yang ketiga itu adalah pembelian dalam skala besar di luar kebutuhan. Kayak tadi aku udah bilang kan, yang poin pertama tadi, banyak masyarakat Indonesia yang membeli minyak goreng tapi sebenarnya dia nggak terlalu butuh sebanyak itu. Nah, tentu ini menjadi hal yang miris dan memalukan bagi Indonesia karena Indonesia sendiri adalah negara terbesar penghasil CPO di dunia. Kenapa malah sekarang jadi langka dan harganya itu langsung naik gitu loh. Nah, minyak ini kan lagi langka ya. Sebenarnya siapa sih yang menyebabkan minyak ini menjadi langka? Apakah karena pemerintah, orang lain, atau siapa gitu? Kalau aku boleh bilang ya, sebenarnya tuh yang titik temu siapa yang menyebabkan masalah ini adalah kebijakan dari pemerintah sendiri. Karena pemerintah sudah menjadikan CPO atau crude palm oil sebagai komoditas bersaing untuk perut dan energi. Nah, seharusnya komoditas pangan ini dikembangkan di jalur pangan saja, jangan di jalur energi. Nah, CPO dalam negeri itu kan udah naik, habis itu pasokan dalam negeri juga naik, tapi malah disedotnya itu makin kencang di biodiesel. Nah, kita pasti bertanya-tanya dong, sampai kapan minyak ini akan langka? Apakah kelangkaan minyak ini akan selamanya langka atau hanya sementara? Dan kalaupun sementara itu sampai kapan? Iya, berarti kita belum bisa berandai-andai bahwa masalah ini cepat diatasi kan. Karena selain minyak goreng yang juga naik, juga ada bahan pokok lainnya yang sekarang udah mulai naik juga karena faktor mau bulan Ramadan dan juga mau lebaran kan sebulan lagi. Nah, menurut Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan atau Kemendak mengatakan saat ini produksi minyak goreng itu sudah mendekati kebutuhan sehingga kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya bisa teratasi paling lambat tuh akhir Maret 2022. Nah, tapi sekarang lihat sekarang hari apa? Udah awal Maret, Iya, awal April ya. Udah awal April ya 2022. Nah, makanya sekarang juga belum ada kebijakan yang resmi mengenai terhadap pengendalian harga minyak saat ini. Nah, apalagi besok sudah bulan Ramadan, sebulan lagi udah lebaran, pasti kan bahan pokok lainnya juga pasti naik kan. Nah, baru-baru ini sekitar kemarin apa ya, mungkin kan minyak itu harganya udah mulai naik lagi. Yang dulunya 14.000, yang kemarin 14.000, sekarang jadi 24.000. Itu benar-benar tinggi ya, 10.000. Nah, anehnya itu kenapa pas kemarin harganya 14.000, minyak itu susah kita dapetin. Kita nggak pernah lihat kan di supermarket. Tapi sekarang giliran udah 24.000, harganya malah jadi minyaknya jadi banyak kan, Stoknya malah dikeluarin banyak lagi. Tapi masyarakat nggak tertarik tuh membeli karena harganya mahal lagi. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya kenaikan dari minyak goreng ini? Oke, sebenarnya tuh ada 4 faktor utama yang menyebabkan harga minyak goreng itu naik saat ini. Dari sumber itu dari Kementerian Perdagangan. Jadi yang pertama tuh harga minyak internasional atau CPO internasional itu naik signifikan. Yang kedua itu volume panen sawit semester kedua di 2021 itu turun. Nah, yang ketiga itu ada permintaan CPO untuk industri biodiesel itu malah naik. Dan yang ketiga, gangguan logistik seperti pandemi COVID-19 saat ini yang sudah masih kita rasakan udah 2 tahun lebih belum selesai. Oke, sekarang tadi kan kita udah bahas tentang minyak goreng nih. Sekarang kita ganti topik ke BBM. Ya. Yang akhir-akhir ini tuh masyarakat dibuat resah karena adanya berisu kalau BBM jenis Pertamax itu harganya naik kan, mulai 1 April ini. Nah, menjadi sekitar 12.500 ya. Benar. Nah, sebenarnya kenapa sih pemerintah kok menaikkan harga Pertamax ini? Nah, hasil rapat antara DPR RI dengan Dirut Pertamina, mereka menyatakan bahwa mereka tuh ingin mengikuti harga minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan PT Pertamina Persero. Nah, harga minyak mentah itu kan terus naik sampai $100 per barrel. Wow. Jadi alasan utamanya tuh satunya karena adanya dua negara yang terlibat dalam konflik, yaitu antara Rusia dan Ukraina. Nah, jadi itu menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pasokan minyak
mentah yang diperlambat gitu istilahnya. Nah, jika pemerintah tetap menahan harga Pertamax, maka itu akan menyebabkan berpengaruh pada meningkatnya kerugian PT Pertamina Persero. Nah, sehingga itu juga akan berdampak pada APBN negara Indonesia. Nah, jadi hal tersebut yang menyebabkan alasan harga Pertamax itu menjadi rasional gitu. Oke. Sebelumnya thank you banget Nisa, lo udah mau hadir ke podcast kita dan menjadi narasumber pertama Ya, kita. sama-sama. Thank you for having me. Oke. Dan thank you juga buat kalian yang udah mau nonton dari awal sampai akhir di podcast kita. Sekian untuk podcast ini. Saya Alma Dinar dari podcast Ruang Remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.